teman-teman, dan juga yang terhormat Enci Jaini Imbang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang surat dinas. Tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Michelle Beauty Irvania Rerungan dengan nomor induk mahasiswa 210611040117, kelas C2, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi, dan dosen dalam mata kuliah Bahasa Indonesia ini yaitu Dr. Anda Jaini Imbang, Magister Humoneria. Apa itu surat dinas? Surat dinas adalah surat yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi, pemerintahan, dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Surat dinas isinya ditujukan untuk keperluan kedinasan, baik itu pemerintah atau swasta. Biasanya isinya berupa urusan seperti penyampaian pengumuman, pemberian suatu izin, pemberian tugas, dan lain-lain. Ciri umum surat dinas. Pertama, terdapat kop surat. Kop surat berfungsi sebagai identitas dari perusahaan, lembaga, ataupun instansi yang membuat surat tersebut. Biasanya kop surat berisi logo perusahaan atau lembaga atau instansi, nama perusahaan atau lembaga atau instansi, alamat perusahaan atau lembaga atau instansi, dan nomor telepon dan kontak perusahaan atau lembaga atau instansi yang dapat dihubungi. Kedua, terdapat salam pembuka dan salam penutup. Salam pembuka ini berfungsi sebagai tanda dibukanya pembicaraan pada surat dan merupakan salam sebagai tanda penghormatan bagi penerima surat. Salam pembuka yang umum digunakan adalah kalimat dengan hormat. Lalu salam penutup berfungsi sebagai penutup pembicaraan atau isi dari surat dan untuk penghormatan. Ketiga, terdapat nomor surat. Nomor surat adalah urutan nomor dari surat yang telah dikeluarkan oleh suatu instansi terkait yang biasanya berisi kode surat. Fungsinya antara lain menandai dan memudahkan untuk mengetahui banyaknya surat yang telah dikeluarkan, mempermudah pengarsipan surat, lalu mempermudah dalam mencari surat tersebut kembali apabila dibutuhkan, dan mempermudah petugas pengarsipan melakukan tugasnya. Ciri yang keempat, terdapat bagian lampiran dan perihal. Lampiran adalah suatu hal yang melengkapi surat yang berupa dokumen pendukung dan merupakan kesatuan dengan surat pengantarnya. Perihal merupakan tujuan dibuatnya surat tersebut untuk memberikan petunjuk kepada penerima surat mengenai masalah pokok surat. Kelima, menggunakan bahasa resmi. Penulisan dalam surat dinas dituliskan dengan format dan memakai bahasa resmi. Pemakaian ragam baku bahasa Indonesia dalam surat dinas mencerminkan pikiran yang cendekia dan berwibawa. Keenam, terdapat stempel dan tanda tangan instansi. Tanda tangan berfungsi untuk memastikan identifikasi atau memverifikasi ciri-ciri penanda tangan yang berkaitan dengan kesahan surat dinas yang dikeluarkan. Sedangkan stempel berfungsi sebagai identitas atau pengenal dari instansi atau perusahaan yang mengeluarkan surat. Dengan stempel, keresmian dari suatu surat akan semakin kuat. Syarat surat dinas. Yang pertama, format dari surat harus teratur sesuai dengan format surat dinas. Isi dari surat tidak terlalu panjang, harus langsung pada inti yang ingin disampaikan. Kemudian bahasa yang digunakan harus bahasa resmi, sopan, dan mudah untuk dipahami pembaca. Surat harus menggambarkan citra dari instansi atau lembaga yang membuatnya. Bagian surat dinas. Pertama, ada kop surat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kop surat merupakan identitas dari suatu instansi, sehingga biasanya dalam kop surat berisi logo, nama, alamat, dan kontak yang bisa dihubungi dari instansi tersebut. Kedua, tanggal surat. Tanggal surat merupakan tanggal di mana surat tersebut dibuat. Tanggal surat ini biasanya ditulis di bawah kop surat, tapi di sebelah kanan. Ketiga, nomor surat. Nomor surat terdiri atas 4 bagian. Bagian pertama adalah nomor urut surat keluar. Bagian kedua, kode unit kerja. Bagian ketiga, kode perihal, dan bagian keempat, tahun pembuatan surat. Di bawah nomor surat terdapat lampiran, dan di bawahnya lagi terdapat hal atau perihal. Kedua bagian tersebut sudah dijelaskan sebelumnya. Apabila tidak terdapat lampiran, maka ditulis dengan strip. Keenam, alamat surat atau alamat tujuan. Pada bagian ini sering terjadi kesalahan penulisan, antara lain tertulis kepada yang terhormat. Padahal seharusnya kata kepada tidak perlu ditulis, cukup dengan mencantumkan YTH. Ketujuh, terdapat salam pembuka, yang mana biasanya kalimat yang sering digunakan adalah dengan hormat. Kedelapan, isi surat. Pada bagian ini terdapat kalimat pembuka, inti, dan kalimat penutup. Kalimat pembuka surat berfungsi sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memperhatikan pokok surat. Sedangkan kalimat penutup dapat berupa harapan pengirim surat atau ucapan terima kasih kepada penerima surat. 9. Salam penutup. Kalimat yang biasanya digunakan untuk salam penutup yaitu hormat kami. Ke-10, nama penanda tangan surat, dan ke-11, tanda tangan, inisial, logo, atau lambang.
Kemudian ke-12, ada nomor induk pegawai atau nomor induk karyawan. Dan terakhir, tembusan. Tembusan ini bersifat opsional, artinya tembusan hanya digunakan jika memang surat tersebut memerlukannya. Tembusan adalah pihak-pihak lain yang mendapat salinan surat selain yang dialamatkan. Beberapa jenis surat. Yang pertama ada nota dinas, kedua memo, lalu ada surat pengantar, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan, dan berita acara. Berikut merupakan contoh surat dinas. Nah, tetapi pada surat tersebut masih terdapat banyak kesalahan. Karena itu, mari kita mengkritik contoh surat dinas tersebut. Berikut merupakan penandaan kesalahan-kesalahan dalam surat dinas tersebut, baik dalam pemilihan kata, kalimat, paragraf, tanda baca, dan huruf kapital. Karena saya sedang membahas tentang surat dinas, maka saya akan mengkritik surat dinas ini per bagiannya. Bagian pertama yaitu kop surat. Dapat kita lihat, pada kop surat tersebut sudah terdapat nama instansi, logo instansi, alamat, telepon, dan kontak lainnya yang bisa dihubungi. Namun, pertama, penulisan jalan ditulis JL titik, padahal seharusnya jalan. Kedua, telepon ditulis tel, padahal harusnya telepon. Serta tidak terdapat garis pembatas pada kop surat. Bagian selanjutnya, pertama tanggal surat. Di sini tertulis Yogyakarta 4 Juli 2017. Kata Yogyakarta tidak perlu ditulis, seharusnya 4 Juli 2017. Kemudian nomor surat. Nomor surat seharusnya ada 4 bagian, yaitu nomor urut surat, garis miring kode unit kerja, garis miring kode perihal, garis miring tahun pembuatan surat. Bagian lampiran dan bagian hal atau perihal sudah benar. Alamat tujuan. Kata kepada tidak perlu ditulis, dan sesudah yang terhormat atau GTH titik langsung diikuti nama dan gelar. Lalu di bawahnya dituliskan langsung diikuti nama perusahaan. PT tidak diikuti tanda titik. Penulisan alamat seharusnya Jalan Tomobo KM.23 Sleman, dengan huruf J, T, K, dan S besar. Lalu di bawahnya Yogyakarta dengan huruf Y besar. Selanjutnya salam pembuka sudah benar. Lalu isi yang terdiri dari pembuka, inti, dan penutup. Terdapat banyak kesalahan pada bagian ini, baik banyak pemilihan kata ataupun tanda baca yang kurang pas, baik pada paragraf pertama maupun yang lainnya. Kesalahan pertama yaitu menindaklanjuti dipisah, padahal seharusnya disambung. Sedangkan kerjasama disambung, padahal seharusnya dipisah. Kemudian terlalu banyak penggunaan kata untuk, dan penggunaan kata kita menurut saya kurang tepat. Lalu pada surat ini, setelah kata sebelumnya terdapat tanda titik, padahal seharusnya menggunakan tanda koma. Selain itu, setelah kata pada, seharusnya tidak ada jarak, tetapi langsung diikuti tanda titik 2. Maka dari itu, kalimat-kalimat tersebut lebih baik diubah menjadi untuk menindaklanjuti rencana kerjasama perusahaan yang telah dibicarakan sebelumnya, dengan ini kami mengundang Bapak untuk menghadiri rapat yang akan membahas kelangsungan dari kedua perusahaan. Rapat tersebut akan dilaksanakan pada titik 2. Bagian selanjutnya, kesalahannya yaitu pemakaian huruf kapital pada kata hari, tanggal, pukul, tempat, dan acara tidak tepat, karena seharusnya tidak menggunakan huruf kapital, karena masih merupakan satu rangkaian dengan kalimat sebelumnya. Lalu, tanggal yang ditulis pada bagian tersebut adalah 1 Juli 2017. Hal ini tidak masuk akal karena surat dibuat pada tanggal 4 Juli 2017. Jadi seharusnya tanggal pelaksanaan adalah setelah tanggal 4 Juli 2017. Kata kita tidak perlu digunakan. Kemudian kerjasama yang disambung seharusnya dipisah. Acara ini begitu penting, bisa diganti jadi pentingnya acara ini. Simpelnya kalimat tersebut lebih baik diubah menjadi mengingat pentingnya acara ini bagi kelancaran kerjasama kedua perusahaan, maka kami berharap Bapak dapat hadir pada waktu yang telah ditentukan. Titik. Bagian selanjutnya, terdapat kesalahan penulisan, yaitu da, itu salah ketik, seharusnya dan, lalu kerjasama seharusnya dipisah. Selanjutnya, nama sudah benar, namun di bagian atas harusnya dituliskan keterangan jabatan penanda tangan, bukan di bawah nama. Selain itu, PT tidak diikuti tanda titik. Lalu, tidak terdapat tanda tangan, inisial, maupun logo atau lambang instansi. Kemudian tidak terdapat nomor induk pegawai maupun nomor induk karyawan. Tembusan. Karena hanya ditujukan kepada satu orang dan saya tidak tahu apakah ada orang lain yang menerima salinan ini, tembusan tidak perlu ditulis. Nah, berikut ini contoh surat dinas yang sudah diperbaiki. Berikut saya tampilkan perbedaannya. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton.